Salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Ketaatan yang dapat kita lakukan, amal soleh yang dapat kita kerjakan, kebaikan dan kebajikan yang kita perbuat. Semuanya adalah karena nikmat Allah dan rahmatnya buat kita. Dan semua dosa yang kita perbuat, yang mendatangkan bala dan musibah, sejatinya karena perbuatan kita sendiri. Bagi Allah segala pujian dan sanjungan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tema kita, tema yang menarik untuk dibahas dan diulangi pembahasannya. Kenapa? Karena kita sering lupa. Janganlah engkau menjadi bunga yang berduri. Siapa yang dimaksud? Tentunya putri-putri Adam. Kalau kita mengingat kisah penciptaan Adam alaihissalam yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Adam kesepian di surga. Lalu Allah menciptakan dari Adam istrinya, liyaskuna ilaiha, agar condong merasakan kedamaian dan ketentraman. Jadi wanita diciptakan untuk mendampingi laki-laki dalam mengarungi kehidupan di surga pada awalnya. Tapi kemudian dua manusia yang saling mencintai, Adam dan Hawa, terpaksa harus diturunkan ke muka bumi. Dan kitalah anak keturunannya yang sekarang sedang menjalani kehidupan. Ketika Allah memperkenankan Adam dan Hawa untuk menikmati semua yang ada di surga, tapi ada satu yang dilarang. Ternyata semua yang diperbolehkan itu tidak membuat mereka lupa dengan apa yang dilarang. Ketika seorang dikatakan kepadanya, engkau boleh masuk lewat semua pintu, kecuali satu pintu itu. Dia boleh masuk dari 10 pintu, ada 10 pintu di sana. Boleh masuk dari semuanya, kecuali satu. Maka disinilah ajakan nafsu, bisikan setan menguat. Sehingga engkau bertanya, kenapa kok gak boleh aku lewat dari pintu itu? Ada apa di balik pintu itu? Membuat dia penasaran. Lalu mulailah dibangun di dalam pemikirannya bahwa lewat pintu itu engkau akan mendapatkan banyak kebaikan dan kenyamanan. Makanya engkau gak boleh lewat sana. Ditambah tadi bisikan iblis. Akhirnya yang dilarang didekati,
ketika didekati, Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati. Mereka mendekati, nafsu semakin menjadi, bisikan setan tidak berhenti, maka dimakanlah buah yang dalam godaan setan disebut buah khuldi, pohon kekekalan dan keabadian. Bohong. Buktinya Adam mati. Alaihi salam. Baik. Selesai kisah itu. Kemudian Allah perintahkan Adam dan Hawa bersama iblis tentunya untuk turun ke muka bumi. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 24? Kita akan baca. Naam, anak kayaknya salah, bukan Al-Baqarah jemaah. Ayat 24. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, seharusnya Al-Baqarah. Iya, bukan ayat 24, 30. Ayat 35. Bukan 24, ayat 35. Ayat 35. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lanjutkan ayat 36-nya. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Barakallahu fiik. Ya, kita kemudian ada di muka bumi. Tapi kita nggak lama. Sebagaimana Nabi Adam telah pergi meninggalkan bumi. Allah menjadikan kehidupan ini ujian. Bagaimana Nabi Adam bisa tergoda? Ya, karena setan menggoda keduanya. Kita mungkin pernah mendengar cerita bahwa yang menyebabkan Adam makan dari buah terlarang itu adalah istrinya Hawa. Ya, memang ada beberapa riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama dan sebagiannya mengatakan itu mauquf. Yang jelas Allah menyebutkan bahwa setan menggoda keduanya. Boleh jadi setelah digoda keduanya, ya namanya suami istri, terkadang istri minta sesuatu sama suaminya, ngomong sesuatu, memohon sesuatu, yang suaminya sejatinya udah tergoda. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Al-Musnad ya. Ini dari Hasan
dari Utay, dia mengatakan, Ra'aitu syaikhan bil Madinah yatakallam. Aku melihat ada seorang syekh yang sedang berbicara di kota Madinah. Aku tanya tentang dia. Oh, ini adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Salah satu sahabat yang diperintahkan sahabat lain untuk belajar Al-Quran darinya. Kata Ubay bin Ka'ab, ketika Adam alaihi salam hendak meninggal dunia, Nabi Adam berkata kepada anak-anaknya, Ya baniya, inni ashtahi min thimaril jannah. Wahai ananda, aku tuh kok kangen ya, kepingin makan buah surga. Di mana mereka dapat buah surga? Pokoknya mereka, bapaknya kepingin mereka keluar, anak-anaknya. Ketika mereka keluar, bertemulah dengan malaikat-malaikat Allah yang mereka membawa kafan, membawa parfum, mereka juga membawa cangkul, membawa alat gali, alat angkut tanah. Lalu para malaikat bertanya kepada anak-anak Nabi Adam, kalian mau kemana? Kalian nyari apa? Kemana kalian mau pergi? Maka mereka mengatakan, ayah kami sakit. Dan dia kepingin buah surga. Maka kata para malaikat, yang tentunya dalam wujud manusia mungkin pada waktu itu, kalian pulanglah. Udah datang ajal ayah kalian. Maka nggak jadi nih mereka pulang. Ketika pulang dan malaikat ikut, Hawa melihat mereka. Melihat orang-orang itu. Dan Hawa tahu ini kayaknya malaikat-malaikat. Maka dia datang ya melindungi Nabi Adam alaihissalam, suaminya ini. Ternyata Nabi Adam mengatakan, ilaiki anni fa inni innama utitu min qibaliki. Engkau sana-sana katanya. Artinya disuruh menjauh Hawa ini dari Adam. Karena menurut Adam, ya termasuk yang menyebabkan aku makan buah itu engkau gitu. Setan yang jelas menggoda. Dan Adam beranggapan ada peran Hawa di sini. Khalli baini wa baina malaikati rabbi. Biarkan aku bersama malaikat-malaikat Tuhanku yang akan mencabut nyawanya, yang kemudian akan memakamkan Adam alaihissalam. Jadi ahibati fillah, Adam digoda sama syaitan. Dan Hawa juga digoda sama syaitan. Namun Allah memang menyebutkan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian, yakni wanita-wanita itu besar sekali. Sekali lagi cerita ini disahihkan oleh sebagian ulama. Dan sebenarnya mauquf, boleh jadi itu cerita dari Israiliyat, tapi yang jelas Nabi Adam dihukum, diasingkan ke muka bumi ini di waktu yang sudah ditetapkan untuk kemudian kembali kemana? Ke surga Allah Azza wa Jal bagi yang taat dan patuh kepada aturan Allah Azza wa Jal, dan ke neraka bagi yang terus menyimpang dari jalan kebenaran. Ahibati fillah, Nabi SAW ketika menyebutkan kesenangan dunia ini, kita tahu semua punya syahwat, semua punya keinginan, punya ambisi. Kata Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ad-dunya mata'. Dunia ini mata'. Kesenangan. Sesuatu yang, ya kalau bicara musafir itu di dunia ini bawa bekal, dia bersenang-senang dengan bekalnya, tapi nanti akan habis bekal itu. Dunia ini kayak gitu. Kesenangan yang kau akan bersenang-senang, tapi dia nggak lama. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang salehah. Subhanallah, ibadillah. Kalau bicara istri yang salehah,
Ya tadi, bunga yang tidak menjadi duri. Ketika turun firman Allah di surat At-Taubah ayat 34. Kita akan baca ayatnya sebentar lagi. Itu para sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Karena secara naluri manusia menyukai kesenangan. Tapi kalau ternyata kesenangan itu membahayakan, buat apa? Ketika orang dikasih makanan yang enak, disuruh makan, kemudian dia makan, lalu dia dikasih tahu, engkau sebentar lagi sakit kalau makan ini. Orang kan berhenti makan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kesehatan lebih penting daripada kenyamanan. Maka ketika turun firman Allah di surat At-Taubah ayat 34, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Tapi kita akan baca dulu surat At-Taubah ayat 34. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Barakallahu fikum. Harta itu tatkala haknya tidak dikeluarkan, maka akan jadi adab. Akan dipanaskan harta itu, emas dan perak. Kemudian akan digunakan untuk menyetrika orang-orang yang dulu memilikinya. Wajahnya disetrika, punggungnya disetrika, perutnya disetrika. Dan kita tahu bagaimana sakitnya disetrika di dunia. Bagaimana kalau itu di api neraka. Maka ayat ini benar-benar membuat para sahabat takut. Lalu mereka berkata kepada Nabi SAW. Unzila fi dhahabi wal fiddah. Lau alimna ayyul mali khairin fanattakhidah. Ya Rasulullah. Tuh, telah diturunkan firman Allah berkaitan dengan emas dan perak. Kalau kita tahu, apa sih harta yang paling baik? Ayyul mali khair. Apa harta yang paling baik yang kita akan memburunya, kita akan mencari, akan menyimpannya. Kalau emas dan perak disimpan jadi adab, buat apa? Maka apa sih harta yang paling baik yang perlu kita simpan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu lisanun dzakir. Harta yang paling baik di muka bumi ini yang harusnya kita simpan yang pertama adalah lisan yang pandai berzikir. Yang kedua adalah wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Istri yang beriman. Pasangan yang beriman. Yang menolong suaminya dalam menegakkan keimanannya.
Di beberapa lafaz disebutkan tu'inuhu ala amril akhirah, membantu suaminya dalam urusan akhirat. Ini harta yang terbaik, jemaah. Bagaimana sekarang para wanita bisa menjadi harta yang terbaik untuk suami? Suami itu suka dengan wanita. Dia tergoda dengan wanita. Ada wanita tadi bunga yang indah, tapi berduri. Membuat suaminya harus luka. Bahkan lukanya menjadi borok. Bahkan terkadang membuatnya hidup dalam penderitaan. Jadi harta yang paling mulia, yang dua internal ada di diri kita, lisan kita dan jantung kita. Yang ketiga ini eksternal, pendamping hidup kita. Bagaimana seorang memiliki istri yang soleha. Di surat At-Taghabun, di ayat 14, Allah Azza wa Jalla memperingatkan orang-orang yang beriman agar jangan sampai gara-gara kecintaannya kepada istrinya menyebabkan mereka meninggalkan perintah Allah, melanggar aturan. Suami korupsi gara-gara istri. Kalau memang gara-gara istri. Oh enggak, dia digodain sendiri. Boleh jadi. Setan menggoda sang istri, setan menggoda sang suami. Akhirnya terlibatlah dalam kasus. Allah menyebutkan di sini agar para suami dan umat Islam secara umum untuk berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada ring terdepannya yang mengelilingi dia. Coba kita baca. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah jemaah. Ada sebagian, ya nggak semuanya, dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh buat kalian. Jadi kalau bicara musuh itu nggak ingin kebaikan buat kita, udah. Musuh itu ingin kita ditimpa bencana. Kalau di sini disebutkan ada sebagian, tadi di Al-Baqarah Allah menyebutkan bahwa sebagian kita musuh bagi sebagian lain. Sehingga kita perlu berhati-hati. Musuh utama kita adalah syaitan. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu adu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian dan jadikan dia musuh buat kalian. Ternyata ada di rumah kita, satu atap sama kita, tidur bersama kita, makan bersama kita, safar bersama kita, musuh. Hati-hati menghadapi mereka. Ingat, ada sebagian. Terus apa sikapnya? Ya, sikapnya berhati-hati. Dan sebagai suami, kau maafkanlah. Kau kasih pendidikan, kasih arahan. Mungkin dia minta sesuatu yang seharusnya dia tidak minta. Mungkin istrimu
ya menuntut sesuatu yang hanya akan menjadi beban buat suami. Anak-anak juga kayak gitu, udah maafkan, santuni mereka, dan ampuni mereka. Karena sebenarnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ahibati fillah, di hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas mafatih lil khair wa maghaliq lisyarr." Sesungguhnya ada di antara manusia yang merupakan kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Ada orang kayak gitu. Istri juga ada yang kayak gitu. Masya Allah, berkah nih istri. Membuka kebaikan. Tidak mengajak suaminya kepada keburukan. Senantiasa mengingatkan suaminya untuk taat kepada Allah. Benar seperti hadis yang menyebutkan 3 harta yang paling baik. Tu'inuhu ala imani. Istri ini membantu suaminya dalam keimanan. Wa inna minan nasi mafatihha lisyarr wa maghaliqa lil khair. Tapi ada sebagian orang yang mereka adalah kunci-kunci keburukan dan penutup kebaikan. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, tuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Tuba ini pohon di surga yang besar sekali ya. Kebaikan buat dia. Buat siapa? Buat orang yang Allah jadikan dia kunci-kunci kebaikan, dan kecelakaan buat yang Allah jadikan dia kunci-kunci keburukan. Ahibati fillah, Allah menjadikan 2 istri Nabi sebagai permisalan dalam kunci-kunci keburukan. Siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. 2 nih. Suaminya Nabi, tapi 2 perempuan ini bukan mengikuti kebaikan, bukan mengajak kepada kebaikan, bukan membuka pintu kebaikan, tapi yang ada semua pintu kebaikan dia tutup, lalu dia buka pintu-pintu kejahatan dan keburukan. Suaminya berdakwah selama 950 tahun. Tapi sang istri tidak mau mengikuti. Bahkan dampaknya salah satu anak Nabi Nuh harus ikut jalan emaknya. Nabi Lut juga seperti itu istrinya. Menjadi bunga yang berduri. Menjadi pengkhianat yang hanya mendatangkan mudarat buat dakwah. Taib, Allah jadikan contoh istrinya Fir'aun sebagai kunci-kunci kebaikan. Bagaimana ketika menemukan Nabi Musa, istrinya Fir'aun mengatakan la taqtuluh. Istrinya Fir'aun mengatakan qurratu ainin li walak la taqtuluh. Penyejuk pandangan buat aku dan kau, jangan dibunuh dia. Padahal Fir'aun tahu ini pastinya anaknya Bani Israel. Buktinya dibuang. Tapi udah jangan dibunuh gitu loh. Kata istri Fir'aun. Dan bagaimana dia beriman di saat istana penuh dengan kekufuran. Bagaimana dia tetap mempertahankan keimanannya, tauhidnya di saat nyawa yang harus dikorbankan. Dia lakukan itu. Nggak peduli suaminya kayak gitu. Sebagian istri, ya gimana suami anak nggak benar. Suami anak nggak pernah ngasih tahu anak kebaikan. Ya udah anak kayak gitu. Kok akan dihisap sendiri dan suami mau akan dihisap sendiri. Dan Maryam juga contoh bagaimana seorang wanita. Tapi Maryam memang tidak bersuami. Kita akan baca tentang ibunya Maryam. Bagaimana dia menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Karena sejatinya laki-laki dan wanita diciptakan sama untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan tujuan diciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Yang paling baik. Itu poinnya. Maka tatkala tidak mendapatkan dukungan dari pasangan hidupnya, jangan hidup dalam keluh kesah. Tapi hiduplah dalam perjuangan menuju kepada Allah. Gak ada urusan suamimu mau kayak gitu, engkau sudah ngasih tahu. Jadilah engkau tetap orang baik. Nah, kita lihat bagaimana Ibunda Maryam yang memandang kehidupan ini dengan benar. Bahwa hidup ini gak lama dan aku akan mati meninggalkan dunia. Kita akan baca surat Ali Imran ayat 33 sampai 36. Nah, tafadhal. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Barakallahu fiik. Kita lihat ya bagaimana seorang ibu yang menunggu kelahiran sang anak. Kemudian dia bernazar agar anak itu menjadi hamba yang berkhidmat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh istrinya Imran? Yang dicari kembali ke surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tatkala anak itu anak perempuan, dia ngobrol lagi sama Allah Azza wa Jalla. Dia yakin Allah mendengarkan doanya. Dia mengatakan, "Ya Allah, ternyata yang aku lahirkan perempuan, ya Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at." Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkan dia. Allah lebih tahu. Tapi bagaimana dia menyatakan hal itu kepada Allah? Karena dia yakin Allah mendengarnya. Allah melihatnya. Kemudian dia memberikan nama Maryam buat anak perempuannya. Kemudian dia berdoa memohon kepada Allah agar anaknya dilindungi dan anak keturunannya dari syaitan rajim. Bagaimana Maryam kemudian melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Maka ahibati fillah, agar engkau tidak menjadi bunga yang berduri, tolong visi dan misimu dirubah. Kembalikan kepada default. Bahwa engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuannya. Bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Oh iya, ada kesenangan di muka bumi ini, tapi nggak lama. Jangan sampai kesenangan yang sedikit mengalahkan kesenangan yang besar, yang banyak, yang kekal dan abadi.
rugilah. Rugi. Jadi istri ketika memiliki prinsip dia hidup untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, maka insya Allah langkah-langkah selanjutnya akan Allah mudahkan. Dan bunga yang tidak berduri adalah bunga yang senantiasa mengingatkan pasangannya bahwa perjalanan menuju kepada Allah membutuhkan bekal. Di antara bekal yang diperlukan adalah sholat malam. Ya kan perempuan sholat 5 waktu aja cukup. Iya. Tapi ini bekal. Engkau kadangkala mau berangkat safar, engkau bawa bekal. Ya kalau bicara nasi sama telur cukup. Tapi kalau engkau persiapkan dengan persiapan yang matang, sehingga perjalananmu akan lebih penuh dengan berkah. Bensinnya dipenuhi. Padahal nggak penuh pun ya masih cukup. Tapi engkau penuhi. Roda-rodanya diperiksa. Kemudian engkau berangkat bersama suami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atah. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat dan dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau bangun, dia percikan air di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat dan dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, dia percikan air di wajahnya. Rawahu Abu Dawud. Yang dicari bukan dunia saja. Dunia bakal ditinggal. Rasulullah SAW pernah mendapatkan wasiat dari Jibril. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan orang beriman itu qiyamul lail. Saat orang-orang tidur, di saat orang-orang tidak ada yang melihatmu, engkau hamparkan sejadahmu, engkau memohon kepada Allah, engkau bangunkan suamimu. Inilah kemuliaan. Dan kalau suamimu nggak mau bangun, ya bangun. Tetap nggak mau bangun Ustaz, ya biarkan dia. Engkau aja yang sholat. Aduh Ustaz, anak malas kalau suami anak tidur, anak ikut tidur. Enggak. Jangan mengatakan kalau orang baik, aku ikut baik. Kalau orang buruk, aku ikut buruk. Jangan. Apakah engkau mau ketika orang-orang menuju ke neraka, engkau ikut mereka? Memang jalannya lebih mudah ke neraka. Tapi engkau hidup harus memilih. Ada surga. Iya surga jalannya terjal. Nah. Riyah ibn Amr al-Qaisi. Salah satu dari kalangan salafus saleh yang dikenal dengan kesolehannya. Dia menikah dengan seorang wanita. Dia dengar perempuan ini perempuan yang soleha, yang qiyamul lail, yang puasa sunnah. Dan Riyah juga orang yang suka qiyamul lail. Ketika malam pertama, ya Riyah pura-pura tidur. Istrinya bangun. Di seperempat malam awal, bangun istri. Lalu sang istri mengatakan, "Kum ya Riyah. Riyah, ayo bangun." Kata istrinya. Kata Riyah, Akum insyaAllah. Ya aku bangun insyaAllah. Sudah. Akhirnya sang istri melanjutkan sholat di setengah ya. Seperempat yang kedua. Kemudian sang istri memanggil suaminya lagi. Qum ya Riyah, qum. Riyah, ayo bangun Riyah. Ayo bangun. Faqala aqum. Ya, aku bangun. Walam yaqum. Riyah enggak bangun. Tetap dia tidur. Faqamatir rub'ats tsalits. Seperempat yang ketiga bangun lagi istrinya.
Thumma dipanggil, kemudian dipanggil suaminya, qum ya Riyah, qum ya Riyah. Ayo Riyah, bangun Riyah. Walam yaqum. Tetap nggak bangun Riyah. Faqalat ya Riyah. Karena suami nggak mau bangun, ini sudah hampir subuh nih. Maka sang istri mengatakan, ya Riyah, madal lail. Malam hari sudah pergi. Wa askaral muhsinun wa anta naim. Dan orang-orang muhsinun, orang-orang baik itu telah berada di askar. Di muaskar itu ya, mereka sudah siap-siap nih. Wa anta naim. Dan engkau tidur. Laita syi'ri man gharrani bika ya Riyah. Ya Allah, siapa yang nipu aku ya dengan engkau ini? Merasa istrinya tertipu karena dia menerima Riyah, karena dengar Riyah ini ahli ibadah gitu loh. Man gharrani bika. Siapa yang nipu aku sama engkau? Qala wa qamatir al-baqi. Kemudian sang istri salat di 1/4 malam akhir. Suaminya tidur. Namun ahibati fillah itu istri yang merupakan kunci-kunci kebaikan. Dia nggak peduli. Artinya kalau suaminya nggak mau bangun, bukan berarti kemudian dia ikut tidur. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya udah, engkau sudah bangunkan suamimu. Dia nggak mau, engkau lanjutkan kehidupannya. Kemudian istri yang solehah, yang tidak menjadi duri, itu adalah yang maharnya nggak banyak. Dia bukan menuntut mahar yang banyak, yang kemudian membebani suaminya. Kecuali suaminya yang ngasih dia, ahlan wa sahlan. Tapi ada wanita-wanita yang memang matri. Ini buat para orang tua juga. Yang mensyaratkan maharnya sekian. Oh boleh. Kau mau mahar berapa terserah kau. Tapi ketahuilah, wanita yang berkah. Kata Nabi SAW di hadis Aisyah, inna man yumnil mar'a taysiru khidbatiha wa taysira sadaqiha. Inna min yumnil mar'ati taysira khidbatiha wa taysira sadaqiha. Termasuk tanda berkahnya seorang wanita, baiknya seorang wanita adalah mudah proses peminangannya dan mudahnya mahar yang dipinta. Maka jadilah seorang yang tidak gila harta, tapi kau memandang kepada calon suami bahwa dia adalah orang yang soleh. Itu yang dicari. Kemudian ahibati fillah, wanita untuk menjadi bunga yang tanpa duri, ya harus menerima dengan kondisi yang ada. Dia harus sabar. Takdir Allah tidak selalu sesuai dengan yang dia harapkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Anas menceritakan bahwa anaknya Abu Talha dari istrinya yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas. Abu Talha menikah dengan ibunya Anas, punya anak. Anaknya sakit. Kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia Abu Talha lagi di luar rumah. Apa kata Ummu Sulaim? Kita lihat ya bagaimana dia benar-benar menjadi penguat suaminya, pendukung suaminya, mengingatkan suaminya kepada urusan akhirat. Ummu Sulaim mengatakan, la tuhaddithu Aba Talha bibnihi hatta akuna ana uhaddithu. Tidak ada satupun yang menceritakan kepada Abu Talha tentang anaknya. Sampai aku yang menceritakan itu kepada suamiku. Qala faja'a faqarrabat ilayya asya'an. Datang nih habis Isya suaminya. Anaknya meninggal dunia. Habis Isya Abu Talha datang. Mungkin habis sholat Isya di Masjid Nabawi. Kemudian Ummu Sulaim menyiapkan makan malam ya untuk suaminya. Akhirnya suaminya makan, minum. Lalu
Ummu Thalha, Ummu Sulaim pakai pakaian yang indah ya, berusaha dia untuk menggoda suaminya. Akhirnya suaminya menghubungin dan mengoli Ummu Sulaim. Falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha. Ketika sudah sampai klimaks sang suami, sudah mendapatkan yang dia inginkan, udah puas suaminya. Qalat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata, sudah selesai nih, lagi istirahat. Istrinya mengatakan, ya Abu Thalha. Abu Thalha. Ini anaknya ada di sebelah situ. Ketika Abu Thalha masuk rumah, dia tanya gimana anaknya. Kata Ummu Sulaim, dia lebih tenang sekarang. Senang lah Abu Thalha, makanya dia makan, dia menggoli istrinya karena tahu anaknya dalam kondisi lebih tenang. Ya lebih tenang mati. Yang dari tadinya nangis-nangis, dikatakan lebih tenang, mati. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Thalha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum am yamna'uhum. Abu Thalha, gimana kalau ada orang yang meminjamkan sesuatu kepada keluarga, lalu orang itu datang mau ngambil barang yang dia pinjamkan itu. Apakah punya hak yang dipinjami ini untuk menghalangi? Kalala, ya nggak bisa, orang itu barangnya dia, kata dia. Amanah, kasihkan kepada dia. Qalat fahtasib ibnak. Maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan, fahtasib ibnak. Engkau berharaplah pahala. Allah sudah mengambil titipan. Ya tadi orang kalau titip ya, bukan pinjaman, tadi titipan, dititipi sesuatu ya. Allah sudah ngambil titipannya. Faghadib, marah Abu Thalha. Wa qalat taraktini hatta talattakhtu thumma akhbartani bibni. Engkau biarkan aku sampai aku seperti ini menghubungimu, baru engkau kasih tahu tentang anakku. Maka akhirnya sakit hati nih Abu Thalha. Tapi bagaimana seorang istri menguatkan suami? Di pagi hari berangkat sholat subuh ke masjid, lalu cerita Abu Thalha tentang kelakuan istrinya. Qala barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah merahmati atau memberkahi malam kalian yang berlalu tadi. Dan Ummu Sulaim hamil dari hasil malam itu. Tapi Nabi godain, sallallahu alaihi wasallam godain Abu Thalha, dia katakan, engkau menghubungin dia sedangkan jenazah anakmu ada di situ. Kata Abu Thalha, ya itu Ummu Sulaim ya Rasulullah, nggak ngasih tahu aku ini itu. Ala kulli hal, kita lihat bagaimana sosok wanita yang menjadi bunga di rumahnya, menjadi atap ketika hujan dan panas, menjadi selimut di saat dingin menerpa, menjadi pendingin di saat panas menyengat. Nah itu, tapi ya berat untuk menjadi seperti itu. Kemudian bunga yang tidak berduri itu bukan berarti nggak ada masalah di rumah. Ada masalah di rumah. Tapi dia bisa mengkondisikan. Dia tahu kapan dia harus diam, dia tahu kapan dia harus berbicara. Kenapa? Karena dia istri, dia tahu luar dalam suaminya. Jadi kalau suami marah, istri yang bakal menjadi penghuni surga ini berusaha meredam amarah suami. Tapi suami yang menjadikan kemarahan itu timbul. Artinya ini salah suami. Nah, ini bukan bicara siapa salah yang benar. Kita bukan sedang ke pengadilan untuk menetapkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ini dalam rangka membangun rumah tangga menuju ke surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam,
Ala ukhbirukum bi khairi nisaikum min ahli jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu yang terbaik dari istri-istri kalian yang merupakan penghuni surga? Al-wadudul waludul a'ud li zawjiha. Dia adalah wanita yang penyayang, yang subur, yang suka melahirkan. Al-a'ud li zawjiha, yang suka kembali kepada suami. Allati idza zalamat, kalau dia melakukan kezaliman, atau di riwayat lain dia dizalimi, disakiti sama suaminya, maka sang istri akan datang menjumpai sang suami, meletakkan tangannya di atas tangan suami, mengatakan la adzuku bi ghamdin hatta tarda. Aku enggak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Subhanallah jemaah. Jadi dia benar-benar mengkondisikan rumahnya. Sudah oke, suami salah. Terus mau apa? Mau berantem sama suami? Engkau akan berpikir siapa yang kalah, siapa yang menang. Engkau bukan sedang di arena tinju. Engkau sedang membangun rumah tangga. Oh, tapi ada hak-hakku yang tidak aku dapatkan dari suami. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Terus berbuat baik sama suami. Bagaimana ketika datang seorang kepada Nabi SAW menceritakan, aku ini berbuat baik sama keluargaku, tapi mereka memutuskan, mereka berbuat buruk sama aku. Loh, engkau balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu lebih utama daripada engkau membalas keburukan dengan keburukan. Yang ada api dibalas dengan api, ya kebakaran. Dan yang terakhir, bunga yang tidak berdiri itu adalah bunga yang pandai bersyukur dan banyak bersedekah. Pandai bersyukur, dia menjaga lisannya, dan dia banyak berbagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah datang menjumpai sahabat-sahabat wanita ketika Id, ya. Lalu beliau mengatakan, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Perhiasan ini sesuatu yang dicintai biasanya. Sedekahkan. Nggak harus nunggu kalian punya uang. Kalian punya perhiasan, sedekahkan. Qalat faraja'tu ila Abdillah. Akhirnya di sini Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, mendengar Nabi SAW ceramah, menyuruh wanita sedekah walaupun dari perhiasan. Maka akhirnya Zainab ini pulang menjumpai suaminya, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqultu innaka rajulun khafifu dhatil yad. Wahai suamiku, engkau laki-laki yang sedikit lah, maksudnya penghasilannya. Wa inna Rasulullah SAW qad amarana bis sadaqah. Dan Nabi SAW menyuruh kita sedekah. Fa'tihi fas'alhu. Engkau datanglah menjumpai Nabi SAW. Tanyakan kepada dia. Apa yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan fa'in kana alladhi yajzi anni. Fa'in kana dhalika yajzi anni. Wa illa saraftuha ila ghairikum. Kalau yang aku berikan untuk makan, jadi sang suami ini miskin, penghasilannya nggak banyak, istrinya punya penghasilan, karena sang istri bisa menenun, dia punya keterampilan, punya keahlian. Jadi selama ini hidupnya itu, ya artinya sang istri membantu urusan rumah tangga untuk nafkah. Maka sang istri ngomong, tanyakan kepada Nabi SAW. Artinya aku nggak bisa sedekah karena hasilnya dimakan. Kalau yang aku berikan itu ternyata mencukupi untuk sedekah yang diperintahkan Nabi SAW, ya udah, alhamdulillah kalau gitu. Tapi kalau enggak, ya aku akan kasihkan ke orang lain. Engkau suami, ya udah engkau cari nafkah buat kita gitu. Qalat faqala li Abdul bali'tihi anti. Enggak lah, kata suami, engkau lah yang datang tanya langsung sama Nabi SAW. Qalat fantalaqtu. Ya udah. Sama suami disuruh tanya, berangkatlah sang istri menjumpai Nabi SAW.
فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم hajati hajatuha. Tahu-tahu ini datang ke rumahnya Nabi SAW. Di situ ketemu dengan salah satu wanita dari kalangan Ansor yang ternyata keperluannya sama dengan keperluanku. Itu suaminya bukan orang yang berada. Yang istri membantu urusan rumah tangga nih, urusan nafkah. Maka dia kepingin tanya. Karena sama Nabi SAW disuruh sodakoh. Lihat ya. Jadi perintah itu bukan hanya dijadikan wawasan. Oh iya sodakoh, oh baik sodakoh ya. Enggak. Mereka langsung mengamalkan. Qalat wa kana Rasulullah SAW qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Dan dia berkata Nabi SAW itu sangat wibawa sekali ya. Jadi mereka malu mau tanya sama Nabi SAW. Fa kharaja alaina Bilal. Bilal keluar menjumpai kami. Faqulna lahu iti Rasulullah SAW. Fa'akhbirhu anna mar'ataini bil bab tas'alanika atujzi'u sadaqa anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Sampaikan kepada Nabi SAW, Bilal, ini ada dua perempuan yang tanya, apakah sodakoh kami kepada suami kami, kepada anak-anak yatim yang ada di tempat kami, itu mencukupi sodakoh yang diperintahkan Nabi SAW. Wala tukhbirhu man nahnu. Kau jangan kasih tahu Nabi ya, siapa kami. Malu ini. Ini kadang-kadang orang mengatakan pertanyaan titipan. Ya udah, engkau jangan kasih tahu siapa kami. Qalat fadakhala Bilal ala Rasulullah SAW. Bilal datang menjumpai Nabi SAW. Lalu tanya sama Nabi SAW. Nabi kemudian tanya lagi sama Bilal. Man huma? Siapa dua orang perempuan itu? Kata Bilal, imra'atun minal ansar, yang satu dari ansar, yang satu Zainab. Zainab. Apa kata Nabi SAW? Ayyuz Zayanib. Zainab yang mana? Qala imra'atu Abdillah. Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah SAW, lahuma ajran. Katakan kepada keduanya, mereka dapat dua pahala. Ajrul qarabati wa ajrul sadaqah. Mereka dapat pahala dari kekerabatan, rahim. Berbuat baik sama suami, sama anak-anak mereka, dan pahala sedekah. Subhanallah. Maka ahibati fillah, semoga ya para wanita belajar ya untuk menjadi bunga yang tidak berduri, untuk menjadi perhiasan dan kesenangan yang terindah di muka bumi ini. Dia tidak semua yang engkau harapkan terjadi, tapi ketahuilah, semua yang kau pinta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Hari ini kita beramal tanpa dihisap. Besok ada hisap, nggak bisa lagi kita nambah amalan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ana kembalikan ke teman-teman untuk masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya. Pertanyaan dari Canberra Ustaz. Terkadang suami menuntut istri harus berpenampilan baik, indah dipandang sehingga suami betah di rumah. Akan tetapi bagaimana jika suami tidak melakukan hal yang sama? Mohon nasihatnya Ustaz. Naam. Subhanallah, hibati fillah. Iya. Perhiasan itu indah ketika dijaga. Orang ketika pakai gelang emas itu kalau nggak dijaga, lama-kelamaan akan warnanya akan pudar. Kemudian nggak enak dilihat. Maka biasanya ada orang mencuci perhiasannya. Berkaitan dengan wanita itu memang suka berhias. Ya, mama tahulah bagaimana kekhawatiran dia dengan wajahnya. Kalau laki-laki kebanyakan memang tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Skincare dibuat
memang ditujukan untuk para wanita. Tapi laki-laki juga boleh pakai. Hendaklah para wanita menjalankan tugasnya. Kalau tadi dikatakan, ya gimana suami mintanya kita seperti lakukan itu. Engkau juga suka cantik. Engkau suka berias. Artinya dengan adanya perintah dan engkau juga suka tampil cantik, enak dilihat, engkau lakukan hal itu. Karena memang wanita yang baik itu yang kalau dipandang menyenangkan hati. Dan kita tahu fitnah terbesar laki-laki adalah wanita. Di luar sana ada pemandangan-pemandangan yang menggoda suami. Kalau dia sampai rumah, kemudian istrinya tidak berias, tidak bersolek, ya boleh jadi setan datang lagi menggoda dia. Terus gimana suami nggak mau? Memang secara hukum agama, Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita-wanita itu memiliki hak yang setara dengan kewajiban mereka. Walirijali 'alaihinna darajah, dan laki-laki punya kelebihan di atas mereka. Ibnu Abbas mengatakan, "Innila atazayyanu limra'ati." Aku berhias untuk istriku sebagaimana aku ingin dia berhias untuk aku. Ini suami yang faham. Tapi ada suami yang bau mulutnya kayak asbak, yang dia nggak peduli dengan penampilannya, tubuhnya tidak dirawat sama dia. Gimana kalau dapat suami kayak gitu? Ya sabar. Engkau doakan suamimu. Engkau siapkan makanan-makanan yang sehat buat suamimu. Engkau boleh memberikan masukan kepada dia. Berharap dia juga menjaga tubuhnya. Tidak membesarkan perutnya. Nggak masalah. Engkau ngomong sama dia. Diajak olahraga bareng kayak. Jadi tetap ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Namun bahasanya dengan bahasa yang penuh dengan pengagungan buat suami. Jadi lebih kepada memohon. Kalau suami mau, alhamdulillah. Mungkin bicara baju, kau belikan baju yang baik buat suamimu supaya dia pakai. Cuma kadang-kadang suami di rumah sukanya pakai baju yang biasa-biasa aja umpamanya. Ya kalau memang dia tidak memenuhi apa yang kau inginkan, maka bersabarlah. Tapi bukan berarti kemudian engkau tidak menuruti keinginan suamimu. Karena bagaimanapun tetap dia pemimpin. Ketika kau mendapatkan pemimpin, di tempat kerja ada orang lain mendapatkan pemimpin yang gak sesuai sebenarnya. Tapi bagaimanapun dia anak buah, ya dia taatin, dia turutin. Dan insya Allah buat maslahat bersama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada seorang gadis dilamar, tapi orang tuanya yang menentukan maharnya dan mintanya mahal, Ustaz, meskipun anaknya menerima apa adanya, apakah ini termasuk perempuan yang tidak berkah, Ustaz? Barakallah. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Di sini perlunya kita belajar bahwa mahar itu pada hakikatnya adalah hak istri. Namun memang kita lihat mahar ini sekarang bercampur dengan uang untuk walimah. Memang yang wajib bukan yang wajib ya. Yang seharusnya mengadakan walimah itu bukan pihak perempuan tapi pihak laki-laki. Jadi apabila uang yang diberikan itu sejatinya untuk pesta, yang pesta ini seharusnya suami, ya berarti suami sebenarnya mengadakan pesta. Sedangkan mahar ini adalah memang untuk istri. Untuk istri, bukan untuk orang tuanya, bukan untuk pesta, tapi memang uang yang untuk istri. Maka kalau tadi dikatakan apabila sang anak perempuan ini sebenarnya dia menerima berapapun maharnya, tapi orang tuanya yang meminta lebih sehingga memberatkan suami, apakah kemudian menjadikan perempuan ini perempuan yang tidak berkah?
Boleh jadi tidak. Boleh jadi tetap berkah. Kenapa? Ketika berjalannya hidup, sang perempuan ini tidak banyak tuntutan. Karena biasanya kalau sudah banyak tuntutan sejak awal ya, minta ini, minta itu, ya perjalanan hidupnya akan banyak menuntut lagi nantinya. Walaupun di satu sisi, sang suami terbebani dengan tuntutan dari pihak perempuan, walaupun tidak langsung dari calon istri. Dia mulai terbebani. Maka di sini nanti, atau bukan nanti, boleh jadi sekarang, ketika masa lamaran, karena kita tadi dengar hadisnya ya, termasuk berkahnya wanita itu taisir khidbat ya, proses khidbahnya itu mudah ya, nggak ruwet gitu loh. Dan maharnya juga nggak banyak. Ini kadang-kala sejak awal sudah ruwet, sudah dipersulit. Maka boleh jadi nanti ini nggak berkah. Namun sebagai seorang wanita yang tahu calon suami adalah orang baik, maka dia sampaikan, nggak apa-apa, aku minta maaf. Sebenarnya aku nggak minta apa-apa. Apapun yang kau berikan aku terima. Tapi karena tuntutan orang tua, jadi aku minta maaf. Nah, mudah-mudahan dengan komunikasi ini menjadikan sang suami memahami. Karena kalau itu tuntutan istrinya, dia udah kebayang, aduh materi banget nih, ini, itu, macam-macam. Padahal ya memang haknya dia. Tapi kan laki-laki juga punya peran menentukan siapa yang akan dia nikahin. Ketika dia tahu sudah ruwet di awal ya, banyak tuntutan-tuntutan yang menunjukkan keluarga ini materi umpamanya, ya lebih baik dia mundur ketika itu. Kecuali dia tahu tadi calon istrinya memang wanita soleha sebenarnya, bunga tanpa duri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz dari Brisbane Ustadz. Nah. Bagaimana dengan kondisi zaman sekarang di mana banyak suami yang berselingkuh atau berpoligami, menikahi istri kedua dan menjandakan istri pertama, sehingga banyak istri dan anak-anak yang terlantar. Akhirnya banyak digembar-gemborkan supaya wanita harus bekerja atau mempunyai kebebasan finansial supaya terhindar dari hal tersebut di atas. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini panjang ceritanya jamaah. Iya. Kekhawatiran yang menyebabkan mereka berpikir harus punya penghasilan sehingga tidak bergantung kepada suami. Ini pemikiran yang atau konsep hidup yang sebenarnya perlu diluruskan. Nggak dilarang ya wanita punya penghasilan, nggak dilarang. Tapi kalau tujuannya karena hal-hal yang tadi disebutkan, maka kurang tepat. Yang harus dilakukan wanita adalah tidak salah memilih suami. Tadi perselingkuhan ya, kemudian suami yang nikah lagi cuma nggak tanggung jawab, kemudian dia menjadikan istri pertamanya. Ini boleh jadi karena sang istri salah memilih pasangan. Sehingga akhirnya dia pikir penyebabnya ini adalah banyaknya suami yang selingkuh tadi disebutkan, kemudian ada yang poligami nggak tanggung jawab, menjadikan istri pertamanya. Lalu dia berpikir, aku kalau gitu harus punya pekerjaan yang dengan aku bekerja, nanti kalau suamiku selingkuh, kalau suami menceraikan aku sudah punya penghasilan sendiri. Nggak kayak gitu konsepnya. Rumah tangga ini dibangun, di situ ada tanggung jawab dari sang suami dan sang istri. Ada hak dan kewajiban. Oleh karena itu Rasul SAW 1446 tahun yang lalu itu sudah memberikan arahan agar tidak salah pilih pasangan hidup. Kalau bicara pasangan hidup poligami yang mungkin dia poligami, selama poligami dia sehat nggak ada masalah. Suamimu tetap tanggung jawab, tetap memberikan nafkah kepadamu. Tapi kadang-kala perempuannya yang kemudian dia memutuskan untuk berpisah sama suaminya gara-gara dia melakukan poligami. Akhirnya muncul pemikiran, oh berarti harus punya pekerjaan sendiri. Enggak.
Jangan salah pilih pasangan hidup. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankih." Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya, lihatnya, bukan cuma agama dan karakternya, itu kalian ridhoi, nikahkan dia. Nikahkan dia. Wa illa, kalau enggak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau enggak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Kekacauan dan kerusakan yang lebar sekali. Kerusakan yang lebar ini, fitnah yang tadi disebutkan banyaknya perselingkuhan, ya, tadi mungkin poligami yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan syariat, yang di situ ada unsur kezaliman. Apa penyebabnya? Bukan karena perempuan nggak bekerja. Penyebabnya karena engkau salah pilih pasangan hidup. Engkau juga belum baik boleh jadi mendapatkan pasangan yang seperti itu. Jadi bukan akhirnya engkau mencari solusi yang tidak sesuai dengan permasalahan. Lalu mengatakan, udah kalau gitu perempuan harus punya penghasilan sendiri. Enggak, jemaah. Ketika engkau punya suami yang soleh, yang karakternya baik, dia akan bertanggung jawab. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan ini diriwayatkan dari beberapa salafus saleh yang lainnya, ketika ditanya, kepada siapa aku menikahkan putriku? Ada banyak yang melamar putriku. Siapa yang aku pilih menjadi menantu? Apa kata Hasan Basri? La tuzawij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau nikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Kita tahu bagaimana kriteria takwa. Kenapa kok syaratnya takwa? Tidak bicara kekayaan, tidak bicara kegantengan, tidak bicara status sosial, tidak bicara kekuasaan atau kehormatan dia, tapi takwa. Karena sejatinya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Hasan, ini orang yang bertakwa, in ahabbaha akramaha, kalau dia mencintai putrimu, maka dia akan memuliakan putrimu. Wa in kariha, gimana kalau nggak cinta? Karena rumah tangga tidak selalu dibangun dengan cinta. Wa in lam yuhibbaha, lam yadrimha. Kalau dia tidak mencintai putrimu, dia tidak akan mendolimi putrimu. Dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Takut sama Allah. Karena dia orang yang bertakwa. Semoga kita paham ya, solusi permasalahannya apa, solusinya apa. Permasalahannya salah pilih suami. Solusinya, maka perbaiki dirimu. Kalau sudah terjadi pernikahan, ya sudah, bagaimana kau memperbaiki. Tapi kalau belum menikah, maka hati-hati. Jangan akhirnya kita menggembar-gemborkan kepada orang, oh harus punya penghasilan sendiri, supaya nanti kalau diceraikan sama suami, kalau nanti suami macam-macam, engkau sudah bebas. Ya, jangan cari suami yang macam-macam. Cari suami yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz, pertanyaan dari Sydney. Kalau kita berada di lingkungan yang berduri gitu Ustadz, gimana caranya kita keluar dari situ karena rasanya sulit? Gimana caranya keluar tapi tidak menimbulkan konflik gitu Ustadz? Karena kalau menjaga jarak pasti kelihatan, akhirnya menjadi konflik. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana keluar dari lingkungan yang berduri, yang pertama jangan keluar. Bagaimana engkau tetap di lingkungan berduri, tapi engkau dapat memangkas duri-duri tersebut. Ini tadi kita bicara ada orang-orang yang merupakan mafatih lil khair, pembuka pintu-pintu kebaikan. Dimanapun dia berada, tempat yang awalnya berwarna coklat, dia datang jadi putih. Ruangan yang penuh dengan debu, dia datang jadi bersih. Ini sebelum berpikir engkau untuk pergi meninggalkan lingkungan itu. Maka jadilah
kunci-kunci kebaikan yang menutup pintu-pintu keburukan. Ketika lingkunganmu tidak mendukungmu, maka bagaimana menjadikan lingkungan itu jadi lebih baik? Yang pertama tentunya engkau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, engkau yang harus berubah menjadi lebih baik. Engkau jadi contoh dalam kebaikan. Ketika engkau sudah berusaha untuk menjadi teladan buat mereka. Yang ketiga, ketika mereka tidak sadar ya. Ada orang salah tapi dia nggak sadar. Maka engkau sampaikan dengan hikmah. Proses ini nih, engkau berdoa, engkau menjadi teladan, engkau menyampaikan. Nanti pada akhirnya, ketika engkau pergi meninggalkan mereka karena mereka ternyata nggak mau berubah, biasa aja. Karena sejatinya mereka yang nggak suka sama engkau. Mereka yang tidak suka sama diri. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan kota Mekah. Beliau dikejar-kejar mau dibunuh. Sahabat-sahabat Nabi pergi meninggalkan kota Mekah menuju ke Habasyah. Dikejar-kejar sama mereka. Mau dibalikin ke lingkungan yang penuh dengan duri tadi. Dan itu sebuah resiko. Jadi kalau engkau sudah berusaha, kemudian terjadi konflik, ya biasa aja sih. Cuma memang kita itu sebelum tercebur, kita itu kadang-kala kalau awal pertemanan, kemudian kita udah tahu, kita berusaha, kita berpisah, itu lebih mudah. Daripada udah bertahun-tahun di sana, mau pisah sulit sekali. Atau boleh jadi engkau dulu enjoy, menikmatin, happy dengan lingkungan itu. Kemudian Allah berikan hidayah kepadamu, akhirnya engkau tahu, ternyata sama ini aku salah. Maka engkau harus siap. Siap dengan konflik. Dibully, dicaci, dimaki. Tapi jangan pernah membalas. Balaslah dengan kebaikan. Dan semoga teman-teman itu dapat hidayah. Ya kadang-kala engkau diasingkan sama mereka. Sebagaimana pernah diasingkan orang-orang yang terdahulu. Kuatkan imanmu, terima takdir ilahi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dari Kuala Lumpur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pertanyaannya, sejauh mana tanggung jawab seorang istri dan ibu terhadap keluarga di depan Allah? Untuk anak, apakah cukup sampai mereka akil balik, Ustadz? Jazakumullah khairan, Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara tanggung jawab, yang pertama kita harus tahu apa kewajiban kita. Kewajiban seorang ibu adalah memberikan pendidikan yang layak buat anak-anaknya. Ibu adalah madrasah. Kita tahu banyak wanita yang mengeluhkan karena dia merasa seperti single parent, gak ada bapaknya. Ya udah, kalau kondisinya seperti itu, kau laksanakan tugasmu. Karena di awal tadi disebutkan, tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla, bukan di hadapan manusia. Dan kita berusaha untuk tidak pamrih kepada manusia. Untuk tidak meminta balas budi dari manusia, yang ada kita akan kecewa dan sakit hati. Dan ketika sudah dijalankan tugasnya, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mendidik tauhid, ya, berkaitan dengan sholat, rukun iman, rukun Islam, kita udah ajarkan kepada mereka, kita jelaskan kepada mereka yang halal dan yang haram, ya. Tugas kita sudah kita laksanakan. Bagaimana kalau ternyata anak ini belum sholat? Apakah tugas kita selesai? Enggak. Loh, anak itu sudah menikah, tugas kita selesai? Tidak. Karena pada hakikatnya Nabi SAW mengatakan man ra'a minkum munkaran. Siapa, ini umum kalimat ini. Siapa saja, orang tua, orang tetangga, siapa aja yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ada tanggung jawab kita merubah dengan tangan kita. Fa'in lam yastati', kalau dia nggak mampu, maka dengan lisannya. Nggak mampu, maka dengan hatinya. Jadi ketika orang tua melihat anaknya melakukan kemungkaran dan dia tahu itu, maka dia kasih tahu.
Kalau dulu masih kecil kita bisa dengan tangan kita. Ketika besar mungkin nggak bisa. Kita dengan lisan kita. Kita dengan hati kita. Rasulullah SAW setelah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam masih datang ke rumahnya Fatimah, membangunkan Fatimah dan Ali untuk sholat malam. Padahal udah menikah nih. Tapi karena orang tua menginginkan kebaikan buat anaknya, dan dia berpikir bagaimana anak-anak bisa bersama orang tua yang di surga Allah Azza wa Jalla, maka nggak berhenti dia untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Orang sama orang lain aja kita melihat kemungkaran, kita amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi sama anak kita. Tapi yang jelas tanggung jawab kita sudah kita kerjakan tadi, kita sudah mendidik dia. Tapi bukan berarti kita kemudian putus, sudah nggak ada, selesai sudah. Tetap jangan. Didoakan itu anak. Makanya bagaimana seorang ayah ya, Sa'id bin Musayyib mengatakan kepada anaknya, aku akan tambah sholatku. Dengan harapan, engkau akan dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiik dari Canberra lagi Ustadz. Nah. Afwan jika di luar tema Ustadz, pertanyaannya mana yang lebih baik, umroh dulu ataukah haji dulu? Untuk berhaji tentu menunggu waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Mohon bimbingan Ustadz, jazakallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Haibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu mewajibkan atas manusia haji untuk yang mampu. Jadi kalau pertanyaan mana yang lebih utama, haji atau umroh? Engkau mampu, haji. Engkau mampu haji, haji. Ya, itu kewajiban, itu rukun Islam. Tapi engkau nggak mampu, ya nggak usah berangkat haji. Mau berangkat umroh, tafadhol. Uangnya cukup hanya buat umroh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau uangnya cukup buat haji, engkau daftar haji. Engkau berangkat haji. Cuma memang sekarang orang itu uangnya cukup buat haji, namun dia harus nunggu. Ya sudah, engkau mampu untuk berangkat haji, tapi ternyata urusannya bukan dengan dirimu. Engkau mampu. Tapi urusannya dengan pihak lain yang membuat engkau tidak mampu untuk berangkat tahun itu. Ya sudah, engkau daftar haji. Uangnya daftar. Kenapa lebih diutamakan haji? Karena ini rukun Islam. Walaupun sebagian ulama mengatakan umroh juga wajib. Ini rukun Islam. Ketika engkau haji, engkau akan umroh insya Allah. Maka daftar. Karena untuk menunggu waktu berangkat hajinya. Nah, setelah itu engkau punya rezeki lain, silahkan kau berangkat umroh. Karena untuk berangkat haji kau sudah penuhi sebenarnya. Hanya saja nunggu waktu. Jadi seperti itu. Dan orang yang tidak mampu, jangan memaksakan diri. Orang yang sudah naik kursi roda, nggak mampu dia loh. Untuk berangkat haji, wala berangkat umrah. Tapi kalau dia mau, boleh. Tapi ingat, dia nggak wajib. Kenapa? Karena kemampuan dia harus dengan orang lain. Sedangkan diri dia sendiri nggak mampu. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan kedua dari First. Nah, tafadhal. Ustaz, ya. Bagaimana kalau apabila suami menyuruh kita berdandan tapi ketika keluar bersama beliau, Ustaz? Barakallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena memang ada suami-suami yang suka membanggakan istrinya. Dia datang kemana ya, dia apa? Dia gandeng istrinya, dia tunjukkan ini istriku, ini istriku. Karena nih suami memang suka ngeliat istrinya orang. Nah, kecemburuan dia sudah berkurang. Karena dia suka menikmati istrinya orang. Maka dia ingin membanggakan istrinya. Buktikan itu. Terus bagaimana istri yang disuruh suami untuk bersolek untuk orang lain? Maka nggak boleh taat. Innamat ta'atu lil ma'ruf fil ma'ruf. Taat sama suami itu dalam kebaikan. Tapi kalau sudah perintah kepada dosa, maksiat, maka nggak boleh taat. Ya bagaimana menolaknya dengan cara yang baik. Dia sampaikan, jangan, nanti Allah murka.
Masa engkau mau aku dinikmatin sama orang lain? Oh iya, aku suka. Ya itu tadi. Karena dia suka menikmatin istrinya orang, maka dia ingin istrinya juga dinikmatin oleh orang lain. Maka adalah sang istri berusaha untuk menolak dengan cara yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Wa fiik wa barak. Ya, pertanyaan kedua dari Bisben Ustadz. Ya, yang tadi sudah Ustadz sampaikan mengenai jika istri dizolimi oleh suami, lalu istri mengambil tangan suami dan meminta keridhaan beliau. Kadang-kadang ibu-ibu ini terlalu polos dan menilai itu secara harfiah gitu Ustadz. Sudah dipukulin bogem mentah, matanya sampai biru, terus akhirnya beliau saya harus tetap meminta maaf kepada suami begitu Ustadz. Mohon pendapatnya Ustadz untuk dielaborasi mengenai hal tersebut. Apa saja yang perlu ditolerir begitu Ustadz batasannya. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang pertama perlu dicari tahu sebabnya. Kok bisa istri sampai dipukulin sama suaminya? Sampai biru-biru seperti itu. Apa yang kau lakukan? Karena ada asap, ada api. Jadi ada kondisi, ini bicara memperbaiki suami. Oke, suami punya akhlak buruk. Karakternya nggak baik. Dia suka memukul. Tapi bagaimana engkau membuat suami nggak memukul? Bukan engkau membiarkan suami memukulmu. Dan engkau menjadi penyebabnya. Kalau ada suami yang memukul tanpa sebab, ya mungkin dia orang gila. Tapi rata-rata suami memukul karena sebab. Maka ketika seorang istri dipukul, bukan bicara minta maafnya sekarang. Dia berbicara tentang, kenapa sih kok suamiku buruk sikapnya sama aku? Ingat ketika ada seorang laki-laki di masa salafus saleh yang setiap dia menikah orang mesti gugat cerai. Yang akhlak suaminya buruk ini itu. Akhirnya dia melamar seorang wanita. Dan subhanallah diterima sama wanita itu. Maka ketika dia diterima dia heran. Engkau gimana nerima aku? Engkau gak dengar cerita tentang aku. Kata calon istrinya, ya istri yang buruk itu adalah yang menyebabkan engkau melakukan keburukan. Jadi istri harus tahu. Dia cari sebabnya apa. Kemudian tadi kalau bicara apakah dia tetap boleh minta maaf sama suaminya. Kalau dia memang tahu dia menjadi penyebabnya. Atau dia tahu kalau dia nggak minta maaf nanti akan terjadi keributan yang lebih besar. Maka dia minta maaf. Tapi boleh jadi gugat cerai menjadi solusi. Umpamanya seperti itu. Mediasi. Tapi itu adalah ya solusi terakhir. Maka hendaklah kepada perempuan tadi yang dipukul sama suaminya mencari tahu kenapa dia dipukul. Kita ini kadang-kadang orang luar jemaah ya. Kita orang luar ini ketika menghubungi seorang wanita, ya Allah suamimu zalim banget ketika dia mukulin engkau kayak gitu. Kita nggak pernah tanya kenapa suamimu melakukan itu. Apa sih yang kau lakukan? Boleh jadi aku nggak ngapa-ngapain, cuma aku bantah dikit. Nah, berarti kan ada sebabnya. Seharusnya kau jangan bantah. Kau katakan, iya aku minta maaf ini dan itu. Maka kemudian baru kita bisa mendudukkan permasalahannya. Intinya, semua tahu dengan kondisi rumah tangganya. Ketika engkau melihat, meminta maaf adalah menyelamatkan rumah tanggamu, silahkan minta maaf. Dan engkau perbaiki dirimu. Karena ada kondisi yang kita memaafkan orang jahat, ternyata dia tambah jahat. Maka jangan. Ada kondisi, ada orang berbuat jahat, kemudian kita maafkan, nggak kita bawa ke ranah hukum ini. Ternyata dia tambah jadi. Berarti kita yang menciptakan dia jadi orang jahat. Maka hendaklah semua melihat kepada maslahat dan mudaratnya. Barakallahu fiik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadhol, na'am. Barakallahu fiik, Ustadz dari Sydney. Iya, ada pertanyaan. Ada cucu ponakan melahirkan anak. Si Fulan ini mau kasih hadiah, tapi yang melahirkan ngucap hadiahnya buat akikah aja. Pertanyaannya apa boleh akikah dari biaya orang lain atau sebaiknya bagaimana gitu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nggak apa-apa, akikah dari biaya siapa saja nggak apa-apa. Ada orang mau kasih fulus, hadiahnya akikah aja nggak apa-apa. Akhirnya karena nanti itu diserahkan, kambingnya itu diserahkan jadi milik dia.
Sebagaimana kalau kita dikasih uang, uang itu jadi milik anak. Anak mau beli akikah, anak mau beli apa, terserah anak. Jadi yang penting adalah menyembelih kambingnya. Uangnya dari siapa? Uangnya dari kakeknya, dari neneknya, dari kumpulan orang-orang. Karena uang itu jadi milik dia. Ketika jadi miliknya, maka dia bebas menggunakan uang itu untuk akikah atau untuk hal yang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Ustaz, terakhir. Terakhir, yuk. Pokoknya tuh. Enggak, Ustaz. Nah. KL mana KL? Udah tutup kayaknya KL. Barakallahu fiik Ustaz. Wah. Dari KL. Tafadhali, na'am. Saya ingin tanyakan kalau kita selalu minta maaf pada suami meskipun suami berbuat salah, bagaimana kita bisa memperbaiki suami Ustaz? Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Tetap ya, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu tetap dilakukan. Jadi ketika kita minta maaf kepada suami, ada kesalahan suami yang itu kesalahan manusiawi. Yang sebenarnya kesalahan itu dengan berjalannya waktu, dengan istri berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, insya Allah hilang. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan agama yang harus dikasih tahu. Maka di sini sang istri harus memilah dan memilih. Mana dia tetap minta maaf ya. Kemudian dia nanti cari waktu lain. Dia mungkin mengobrolkan sesuatu yang memang harus diperbaiki di diri suami. Silahkan diperbaiki. Jadi ada karakter buruk yang bisa diperbaiki oleh orang lain. Dengan cara mengkondisikan orang tersebut. Jadi ada yang namanya al-muzahamah. Kita lihat ya. Ini wadah berisi ini. Anak kepingin mendatangkan hal-hal yang baik di sini. Supaya yang buruk, anggap ini duri, bagaimana yang duri itu menjadi lebih kecil. Maka isilah dengan kebaikan, kebaikan, terus lama-kelamaan keburukan itu akan hilang. Jadi ada yang modelnya memperbaiki dengan cara seperti itu. Maka hendaklah istri melihat mana yang perlu dia sampaikan kepada suami, mana yang perlu dia bersabar dan terus berdoa. Dengan cara itu, semoga suami berubah jadi lebih baik. Dan dalam rangka memberitahu suami, umpamanya, yang suami memang melakukan sebuah kesalahan yang harus diperbaikin, jangan ketika dia marah. Karena orang marah itu nggak bisa dikasih tahu. Maka carilah waktu yang lain, yang kau sudah minta maaf, ya mungkin 2, 3 hari, 4 hari, kau lagi dalam kondisi yang menyenangkan, disitulah kau bisa ngobrol sama suami. Tapi jangan pada saat dia marah. Baik, jazakumullah khair.